Kisah cinta Raden Sancaka 8. Lelet Runo ditangkap Suwito dan Sutik. Tiba-tiba ada petir turun dari langit. Raden Sancaka marah besar dan mengetahui Lelet Runo ditangkap saat beliau bersemadi di rumah. Kok tambah seru ya cerita ini? Baca sampai akhir deh, karena ceritanya dijamin seru dan nyandu. Oke lah, kita langsung aja mulai ceritanya. Let's go. Karman mengangguk mengerti, tetapi tidak dengan putranya yang begajulan dan gemar bermain judo. Alih-alih mendengarkan nasihat Mahjuwo, Suwito yang berusia 20 tahun itu diam-diam justru menghasut teman-temannya untuk berburu Lelet Runo. Aku mendengarnya sendiri dari Mbah Jiwo. Masa kalian gak percaya? Suwito memulai aksinya di pos ronda, tempatnya mangkal hampir setiap malam pada keesokan harinya. Di depannya saat ini telah berjejer 3 gelas kopi yang masih mengepulkan uap panas dan kacang rebus yang dibeli para pemuda cangkrukan itu dari warung tak jauh dari pos. Sutik dan Robert, kedua teman dekat Suwito, tak berhenti terkekeh, mencemooh mendengar cerita tak masuk akal yang disampaikan oleh teman mereka barusan. Yang benar aja kamu ini kalau ngomong, Jiwo itu tua bangka nggak waras, heran aja kenapa banyak orang percaya sama dia. Sutik menjibir usai puas tertawa. Dia itu nggak gila, Suwito membela. Hampir semua hal yang diomongin Mbah Jiwo itu benar. Kamu aja yang nggak merhatiin. Kalau gitu, kami tunggu buktinya dulu. Robert menantang. Kami akan percaya kalau dia nggak gila pas nanti nasib bapakmu beneran mujur seperti kata Jiwo. Pembicaraan rahasia mereka terhenti saat ada kawan lain yang mulai datang. Namun, sekarang, Suwito mengepal tangan geram penuh tekad. Tidak peduli apakah Mbah Jiwo benar atau tidak, sekarang semua harus tetap menjadi kenyataan demi menjaga harga diri di depan teman-teman nongkrongan yang terlanjur meremehkannya. Untung saja, keesokan paginya, kedua ekor kambing peliharaan Karman mendadak melahirkan, padahal kedua kambing betina itu tidak pernah hamil sebelumnya. Masing-masing kambing itu melahirkan 4 ekor cempe yang sehat dan gemuk-gemuk. Saking senangnya, Karman sampai jungkir balik di depan kandang, karena penantian panjangnya akhirnya membuahkan hasil juga. Ini pasti berkat Lelet Runo itu. Sekarang, aku punya 11 kambing. Jerit girang Karman terdengar sampai ke telinga Suwito, yang masih bermalasan di kamar, usai bangun tidur. Pemuda itu pun gegas mendatangi kandang dan menyaksikan sendiri keajaiban yang terjadi di tengah keluarganya. Sebelumnya, Karman memiliki 3 ekor kambing, 2 diantaranya betina, dan 1 jantan. Selama ini, mereka tak jua beranak pinak, kendati sudah dipelihara cukup lama, dan sudah waktunya berkembang biak. Itu sebabnya, Karman sangat girang begitu tahu kambingnya tiba-tiba beranak tanpa memberikan tanda apapun, bahkan tak terdengar ribut sama sekali, layaknya kambing normal yang akan melahirkan. Praktislah, Suwito lari terbirit-birit, mendatangi Sutik dan Robert, yang semalam sudah meremehkannya. Kalau nggak percaya, lihat saja ke rumahku, aku nggak bohong. Bapakku betulan ketiban durian runtuh. Kambing kami tiba-tiba beranak tanpa busung. Usai memastikannya sendiri, sisi serakah untuk mendapatkan Lelet Runo itu pun terbit dan kian menggebu-gebu di dasar hati masing-masing pemuda. Kalau cuma melihat lele itu berenang di kali saja bisa didatangi keberuntungan semacam itu, mestinya kalau dipelihara, lele itu akan semakin membawa banyak keberuntungan. Sutik mengira-ngira. Suwito mengangguk-angguk penuh keyakinan. Aku sepemikiran sama kamu. Meski aku yakin, hampir semua hal yang diomongin Mbah Jiwo itu benar adanya, tapi aku menduga kalau ada beberapa hal yang nggak dia bilang jujur sama aku dan bapakku saat datang ke rumahnya kemarin lusa. Masa dia bilang, kita bakal nemu kesialan kalau berani pelihara Lelet Runo itu? Yang benar aja, dia pasti mau nangkap lele itu buat dipelihara sendiri. Iya nggak? Menurutku juga begitu. Kalau dipelihara kan, makanan lele itu lebih terjamin. Maka sudah semestinya dia memberikan lebih banyak keuntungan pada orang yang sudah berjasa ngasih dia makan. Robert mengangguk sependapat. Kita harus menemukan lele itu lebih dulu sebelum orang lain. Dan sebelum berita ini menyebar kemana-mana. Kalau gitu, sekarang juga kita bergerak. Sutik mengomando. Ketiga pemuda itu kemudian berangkat ke sungai setelah selesai sarapan. Demi Lelet Runo, mereka rela tidak bekerja di sawah juragan Kasur, petani paling kaya di kampung dan selama ini menjadi mesin penghasil uang mereka. Sutik meminjam jaring dan alat memancing dari rumah warga yang hobi mencari belut dan ikan di desa mereka sebelum bergerak ke kali. Ketiganya nyemplung bersama-sama, memasang jebakan ikan, dan menyusur sepanjang jalur sungai yang mengalir di desa mereka. Namun,
Hingga petang menjelang, dan ketiganya sudah kelaparan dengan kulit mengeriput terendam air, tak juga ada lelet runo di semua jebakan yang berhasil mereka pasang. Sial, di mana ikan itu bersembunyi? Sutik adalah orang yang paling marah saat menyadari kegagalan mereka, sekalipun sebelumnya dia juga yang paling tidak mau percaya. Udah capek nyari malah nggak muncul. Awas aja kalau nanti ketemu. Mau kamu apain kalau nanti ketemu? Jangan sembarangan bicara kamu ya. Ikan itu sakti, dan harus diperlakukan istimewa kalau nggak mau kualat. Suwito memperingatih. Robert melempar batu penyangga jebakan yang masih dia pegang ke bibir sungai dan meludah kasar ke dalam air. Aku udah capek dan mau pulang. Kalau kalian masih mau nyari, lanjutin aja sendiri. Pemuda gondrong dengan warna rambut tembaga saking seringnya terpanggang matahari itu, naik ke bantaran, meninggalkan kedua temannya yang masih berendam di dalam air. Kalau kamu pulang, dan kami menemukan lelet runo, kami nggak akan bagi keberuntungan itu sama kamu, Beb. Suwito memperingati. Bukan tanpa alasan dia kecewa. Sejak pagi mencari bersama 3 orang saja rasanya sudah berat tanpa hasil apa-apa. Apalagi sekarang timnya tinggal tersisa 2 orang saja. Bukan tidak mungkin setelah ini, dia dan Sutik harus benar-benar menyerah. Masa bodoh? Ambil aja sendiri karena aku udah capek. Jawab Robert sekali lagi sambil menepis udara kosong dan benar-benar pergi. Sekarang di kali, hanya ada Suwito dan Sutik yang saling berpandangan seakan saling memberikan keyakinan. Kita lanjutkan sebentar lagi. Sampai maghrib saja, Sutik mengusulkan, dan diangguki Suwito. Keduanya menyusur arah berlawanan dari jalur pertama pencarian sepagian tadi. Secara mengejutkan, kedua lele yang dicari-cari justru datang menghampiri bertepatan dengan kumandang azan maghrib yang terdengar dari salah satu musola di kejauhan. Ikan-ikan itu berenang di sekitar kaki Sutik dan Suwito bersama beberapa jenis ikan kali lainnya yang mengikuti raja dan ratu mereka. Persis seperti penuturan Mbah Jiwo kalau mereka memiliki prajurit. Seolah ingin menggoda kedua pemuda yang memiliki niatan buruk itu. Di balah keremangan malam yang perlahan turun, kedua ikan itu terus berputar di depan Sutik dan Suwito. Sampai-sampai kedua pemuda itu cuma bisa saling adu pandang sambil melongo selama beberapa saat lamanya. Ini ikannya, Suwito membisik, sambil mengisyaratkan dirinya akan menjatuhkan jala yang dibawanya. Sutik mengangguk mengerti, dan dalam hitungan ketiga, keduanya serempak menjatuhkan jala secara bersamaan, dan tertangkaplah sepasang lelet runo itu. Kita bagi 2, masing-masing bawa 1. Emang rezeki kita ini, makanya waktu masih ada Robert, mereka nggak mau muncul. Beres. Keduanya tertawa terbahak-bahak di dalam sungai, setinggi pangkal kaki pria dewasa itu. Bertepatan keduanya naik ke daratan, gelegar petir tiba-tiba menyambar dari langit. Mengejutkan semua telinga tak terkecuali Raden Sancaka yang sebelumnya sedang melakukan laku hening untuk menghadap sang pencipta. Raden, kenapa tiba-tiba terdengar suara petir padahal cuaca seharian ini sangat panas? Lastri membuka korden kamar usai dia kembali dari mengambil air wudhu dan bersiap sembahyang maghrib. Menatap ketakutan kepada suaminya yang kini juga sedang menoleh serius kepadanya. Seseorang telah berani menangkap lelet runo yang kita lepaskan di sungai. Bersambung, karya Ayuwangi. Lanjut part 9 nggak nih? Komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like, follow, supaya kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru, kisah Raden Sancaka, dan cerita novel seru selanjutnya. Terima kasih, semoga sehat selalu buat teman-teman semuanya.